Hai sahabat, senang Anda sudah mengikuti tayangan video-video saya. Saya yakin Anda sudah like, sudah subscribe, sehingga setiap kali saya menayangkan video saya yang baru, Anda tidak pernah ketinggalan. Jika video-video yang selama ini Anda tonton boleh memberkati kehidupan keluarga Anda, dengan kerendahan hati, saya memohon Anda berkenan share kepada keluarga-keluarga yang lain agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Sengaja video-video saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab yang akan memberikan petunjuk kepada setiap keluarga yang mengikutinya bagaimana mengajar mendidik anak-anak mereka agar kelak hidupnya sukses, bahagia, dan diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, ikuti terus video saya lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Hai sahabat, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar. Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Kita memasuki pelajaran Alkitab berseri dengan judul besar yang baru, yang judulnya adalah Tidak Ada Protes tentang Yesus Kristus. Di mana lewat video yang pertama ini kita akan mencermati, merenungkan, judul kecilnya adalah Kelahiran Yesus Kristus. Untuk itu, saya mempersilahkan Bapak Ibu sekalian mempersiapkan alat tulisnya, juga mempersiapkan Alkitabnya, karena ada begitu banyak ayat-ayat Alkitab yang nanti akan kita renungkan bersama-sama untuk supaya kita semakin yakin bahwa Alkitab yang sedang kita pelajari sesungguhnya adalah kitab suci untuk semua umat manusia. Saudara, yang saya maksud tidak ada protes tentang Yesus Kristus, tentunya di dalam kehidupan umat Katolik dan umat Kristen itu sendiri yang menjadi pengikut Kristus. Kita semuanya tentunya setelah belajar sekian lama tentang kitab suci kita, akan akhirnya menemukan pada satu kesimpulan bahwa kitab suci kita adalah benar adanya. Ini memang benar-benar kitab suci. Sebab ketika kita mengetahui apa yang kita miliki adalah sesuatu yang palsu, saya yakin semua akan meninggalkan kitab suci ini. Tetapi oleh karena semakin hari kita dalami, kita semakin menemukan hal-hal yang luar biasa yang disingkapkan lewat Allah Roh Kudus, sehingga memberikan pertumbuhan iman kepada kita yang belajar dan menimbulkan kecintaan kita kepada Tuhan lewat kita belajar, membaca dan merenungkan Alkitab, kitab suci ini. Saudara, judul yang pertama adalah Kelahiran Yesus Kristus. Yusuf dan Maria diberitahu oleh malaikat Gabriel. Dia membawa berita dari Tuhan kepada Maria, kemudian kepada Yusuf. Nah saudara, tentang kelahiran Yesus yang adalah Kristus, Sang Juru Selamat. Saudara, tentang kelahiran Yesus Kristus Tuhan, semua umat Kristiani, Kristen dan Katolik tidak ada protes.
Dan ditulis di dalam Injil Matius, Injil Lukas, kronologi kelahiran dia, dan semuanya bisa menerima. Kenapa hal ini diterima? Artinya ini adalah fakta yang terjadi, kenyataan sungguh-sungguh yang terjadi. Dan untuk sesuatu yang ajaib, Tuhan Sang Pencipta tahu bagaimana saudara dan saya dijadikan sebagai umat ciptaan yang paling mulia, karena manusia diberi oleh Tuhan akal budi untuk berpikir, untuk menganalisa, untuk bertanya, untuk mencari, untuk menyelidiki, dan untuk berkesimpulan. Saudara, inilah kenyataannya yang terjadi lewat kelahiran Yesus Kristus Tuhan, dan umat Katolik dan Kristen tidak ada yang protes. Artinya ini adalah fakta yang memang terjadi, dan Tuhan yang mengerti cara berpikir manusia, saudara dan saya. Tuhan tidak gegabah pada saat dia menjelma sebagai manusia dalam wujud jati diri Yesus yang adalah Sang Juru Selamat. Dia selalu di dalam peristiwa-peristiwa penting. Dia selalu pada saat buat mukjizat-mukjizat penting, mukjizat-mukjizat luar biasa yang tidak bisa dibuat oleh manusia manapun, termasuk nabi sekalipun. Dia selalu libatkan begitu banyak saksi mata, agar supaya lewat saksi mata itu tadi mereka boleh menjadi saksi bahwa peristiwa yang ajaib itu memang pernah terjadi. Saudara, itu menjadi salah satu persyaratan penting Alkitab bisa disebut kitab suci. Kenapa? Karena di dalam kitab suci ada begitu banyak kejadian yang tidak masuk di akal manusia, sehingga hal-hal tersebut baru bisa diyakini oleh manusia secara umum, secara keseluruhan, jika peristiwa yang tidak masuk akal itu tadi melibatkan begitu banyak saksi mata yang menyaksikan, dan para saksi menceritakan kembali kepada anak cucu cicit keturunannya terus menerus, sehingga cerita dan peristiwa ajaib ini tidak pernah terhapuskan di dalam ingatan manusia, termasuk sampai dengan detik ini kita belajar tentang kitab suci. Saudara, yang pertama lebih dulu, Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Bapak Ibu silahkan ditulis, nanti bisa direnungkan kembali. Bapak Ibu bisa pelajari, karena begitu banyak ayat-ayat yang nanti saya akan sampaikan, walaupun mungkin tidak saya bacakan semua, tetapi bisa ditulis lebih dulu. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Yang demikian bunyi firman-Nya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus.
sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara, ketika Gabriel, malaikat pembawa berita dari Tuhan, itu datang kepada Maria, kemudian juga kepada Yusuf, saksinya siapa? Bahwa ini adalah peristiwa yang ajaib. Tentunya mereka berdua pun tidak bisa ngomong dengan orang lain. Maria sendiri nggak bisa cerita kepada Yusuf pada mulanya bahwa dia mengandung oleh karena kehendak Allah. Dia mengandung oleh karena Roh Kudus. Dia tidak bisa cerita. Sebab peristiwa yang dia alami di dalam hidupnya, dia mengandung bayi Yesus dan melahirkan bayi Yesus nanti, adalah sekali terjadi selama dunia diciptakan sampai dengan dunia berakhir. Tidak ada orang yang pernah mengalami hal seperti Maria. Sehingga Maria mengalami kesulitan untuk bercerita kepada Yusuf sebagai tunangannya. Untuk itulah Yusuf ingin menceraikan Maria secara diam-diam. Namun Tuhan tidak pernah gagal dengan segala rencananya. Dia memberitahukan kepada Yusuf untuk tidak takut mengambil Maria sebagai istrinya, sebab bayi yang ada di dalam kandungan Maria adalah berasal daripada Roh Kudus, berasal daripada Tuhan sendiri. Saudara, siapa saksinya? Mereka ada pasangan suami istri yang nanti akan melahirkan bayi Yesus yang ajaib. Tentunya saksi harus berasal dari pihak luar. Tidak bisa hanya memakai Yusuf dan Maria. Pasti orang akan mencibir. Pasti orang akan mencemooh. Pasti akan orang tidak percaya. Oleh karena itu Tuhan yang ngerti cara berpikir setiap manusia, dia hadirkan saksi yang lain di luar Yusuf dan Maria sebagai tokoh yang Tuhan pakai, sebagai hamba yang Tuhan pakai, yang sebagai alat Tuhan yang Tuhan pakai melahirkan bayi Yesus. Saudara, kita lihat di Matius pasal 2. Saya tidak bacakan semuanya, Bapak Ibu catat aja. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Judulnya itu ada orang-orang Majus dari timur. Ini serombongan besar orang-orang Majus dari timur, orang-orang yang mewakili orang-orang pinter, orang intelektual, karena mereka adalah orang-orang yang mengerti tentang perbintangan. Mereka juga orang-orang kaya yang datang dari timur mencari bayi Yesus lewat bintang yang memberikan petunjuk bahwa disitulah telah lahir raja orang Israel. Dan mereka datang dari timur sengaja. Mereka hendak sujud menyembah kepada dia dengan sudah mempersiapkan persembahan khusus yang dikuduskan, yaitu emas, kemenyan, dan mur.
Karena rombongan ini begitu besar, ngelewati daerah teritorial kekuasaan Raja Herodes, telah menarik perhatian Raja Herodes. Kok ada rombongan besar dari timur? Kemudian rombongan ini dipersilakan untuk mampir di istana milik Herodes. Dan ditanya oleh Herodes, ngapain kalian dari jauh-jauh mesti berangkat melewati daerahku? Nah saudara, di dalam bacaan ini nanti saudara bisa teliti sendiri bahwa mereka memang sedang ingin menyembah kepada bayi Yesus yang diberikan tanda secara khusus oleh Tuhan lewat bintang yang sangat besar yang ada di langit. Oleh karena itu, Herodes pun dipakai oleh Tuhan lewat peristiwa ajaib ini menjadi salah satu saksinya bahwa Herodes menjadi raja yang saat itu sedang merasa ketakutan bahwa raja ini tadi akan menggantikan tahta yang sedang diduduki oleh Herodes. Maka Herodes juga mengumpulkan para ahli-ahli Alkitab, ahli-ahli Taurat, imam-imam orang Yahudi untuk ditanya apakah benar ada tertulis. Saudara, ayat yang keempat, maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Nah saudara, berarti Tuhan telah melibatkan Herodes juga dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Berarti sudah ada Yusuf dan Maria. Ini intern. Orang pasti tidak percaya. Tetapi kemudian muncul orang Majus dari timur yang di dalam ayat kedua berkata demikian, dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Rombongan yang besar dari orang Majus dari timur ini yang kemudian diminta oleh Herodes singgah di istananya telah menjadikan Herodes ketakutan, dan Herodes mengumpulkan ahli Taurat dari bangsa Yahudi untuk ditanya di manakah Mesias akan dilahirkan. Berarti setelah Yusuf dan Maria dilibatkan lagi adalah orang Majus dari timur yang jumlahnya demikian banyak, serombongan. Dilibatkan lagi Herodes dan segenap seisi istananya, juga ahli Taurat bangsa Yahudi. Sudah ada 5 perwakilan saksi mata. Nah saudara, jika kita melihat yang lain di Lukas pasal yang pertama, ternyata di Lukas yang pertama ayat 26 dan sampai dengan 38 itu diceritakan sama seperti yang ada pada Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan 25. Baru ngomong-ngomong, malaikat Gabriel baru berbicara dengan Maria. Tetapi pada Lukas pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan
ayat yang ke-7, ini adalah situasi yang dipakai oleh Tuhan di dalam kelahiran Yesus Kristus Tuhan, agar supaya Mesias itu dilahirkan di Bethlehem. Yaitu ketika Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia, maka Yusuf dan Maria pulang kembali ke tempat asal mereka, dan semua kembali ke tempat mereka masing-masing. Dan disitulah Maria bersalin. Maria melahirkan bayi Yesus. Nah saudara, Lukas pasal yang kedua, ayat 8 sampai 20, Tuhan hadirkan lagi saksi yang lain, yang bukan dari golongan intelektual, bukan dari golongan orang pandai seperti orang Majus dari timur, ahli Taurat, atau bahkan Raja Herodes, tetapi dari masyarakat rakyat jelata, yaitu para gembala yang pada malam hari itu sedang menggembalakan, sedang istirahat bersama dengan domba-domba yang digembalakan oleh mereka. Yaitu pada Lukas pasal 2, silakan Bapak Ibu catat, ayat 8 sampai dengan yang ke-20. Nah saudara, lewat apa yang kita pelajari ini, ternyata kelahiran Yesus Kristus Tuhan itu adalah sebuah fakta yang memang terjadi, yang umat Kristiani sendiri, Kristen dan Katolik, tidak bisa protes. Dengan arti kata lain, kami mengimani, kami percaya semua yang terjadi ya dan amin, benar adanya. Kenapa? Karena ternyata Tuhan di dalam setiap peristiwa yang luar biasa, ajaibnya terjadi, Tuhan tidak pernah tidak melibatkan begitu banyak saksi mata, sehingga lewat banyaknya saksi mata ini tadi, semua umat yang percaya kepada Yesus yang adalah Kristus juga sekaligus mengaminkan, percaya bahwa Alkitab yang menulis tentang riwayat Yesus Kristus Tuhan adalah kitab suci yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Sehingga dengan demikian tidak salah jika saudara dan saya mempelajari kitab suci ini dengan sungguh-sungguh, terlebih jika ternyata di dalam roh saudara menyala-nyala keingintahuan kita lebih dalam lagi, karena memang Alkitab yang sedang kita pelajari berasal daripada Dia yang telah menciptakan langit bumi dengan segenap isinya, dan kedatangannya telah dinubuatkan oleh Dia sendiri dan oleh para nabi, dan semua kedatangannya Dia dinubuatkan dan ditulis di kitab para nabi dan kitab Mazmur. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.